pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat balik ke kampus dan belajar lagi setelah liburan ya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita akan lanjut belajar tentang bagaimana sensor mulai bisa kita gunakan di robot ya, bagaimana kita attach sensor capability untuk sensing. Dan setelah itu Dava akan kasih tugas UTS buat kalian yang harus dikerjain selama seminggu ya. UTS ini tujuannya adalah buat kalian bisa praktis dengan fun, hasilnya buat kalian, tidak ada gunanya buat saya dan Dava, tidak ada intention untuk membuat nilai kalian jelek ya. Jadi have fun di UTS-nya, make sure kalian spend waktu yang cukup, kalian udah dewasa, kalian bisa manage waktu kalian sendiri selama seminggu untuk mengerjakan UTS-nya. Ya, kita akan lanjut dulu belajar tentang sensor. Saya izin matikan video dan share screen. Oke. So, kita udah masuk ke pertemuan keberapa ini ya? Ke-8 ya. Jadi kita UTS di sini. Hari ini kita akan masuk di materi W7, Sensor Introduction. Oke, kalian lihat di folder Google Drive kalian. Lebih banyak lagi ada di buku-buku yang ada di folder Books di dalam Google Drive kita. Ya. Tapi kita akan bahas ini secara introduction, robot sensor, dan computer vision. Oke, kalau kita sebut sensor, itu ada device elektronik yang punya capability pengukuran dan sensing. Ya, kalian lihat gambar di sini. Ya, pasti ada mekanisme elektroniknya untuk bagaimana dia mengcapture informasi dan bagaimana dia kalibrasi dan dia mengeluarkan ukuran. Ya. Kalian mungkin sering main game kayak Xbox, itu ada computer vision sensor. Dari sisi gerakan kalian, gesture kalian bisa dia sensing. Kalian lagi ngapain. Ya. Selain itu juga kamera-kamera yang bisa kalian put di dalam robot itu banyak. Jadi kita akan fokus hari ini untuk ngelihat computer vision. Vision itu maksudnya kemampuan untuk melihat. Oke? So, robot-robot itu biasanya dikasih sensing capability supaya dia bisa extract information, misalnya untuk localization dan mapping, dan dia juga bisa dapat informasi yang cukup untuk decision making mengenai gerakannya atau motion planning. Oke? Sebelumnya kita udah belajar banyak tentang motion planning algorithm kayak graph base, ya, probabilistic base, area-area situ juga terus berkembang saat ini. Dunia saat ini lagi masuk ke era robotik. Kalian akan melihat banyak humanoid robots, robot-robot yang bekerja di pabrik, ya, yang akan muncul ke market. Saya harap kalian inspire untuk belajar robotik karena market ke depan potensi kalian untuk berinovasi, bekerja itu terbuka lebar dengan AI dan robotik. Oke? So, sensor untuk mobile robot, kita harus belajar bagaimana performance karakteristik dari robotik sensor, bagaimana dia punya spektrum sensor, ya, ada tipe-tipe sensor apa aja, misalnya untuk spesifik robot, ya. Saya kasih contoh sederhana, coba kalian lihat self-driving car. Oke, kalau kalian lihat self-driving car, biasanya di atasnya dia punya 360 degree lidar, ya. Apa itu lidar? Kan biasanya kalian taunya radar, ya. Ada yang disebut lidar, oke? So ini seperti radar juga, tapi frekuensinya berbeda dengan radio frekuensi. Lidar ini bukan di cahaya tampak, ya. Jadi lidar ini biasanya dipakai di mobil-mobil sebagai sensor. Selain itu dia juga punya long range, ya, long range kamera plus radar.
ya. Jadi ada 360 degree untuk ngelihat kiri kanan belakang, dia muter gitu ya. Ada long range untuk ngelihat siapa di depan, pasti ada di belakang juga, pasti radar ya, supaya dia, kalau kita tahu ada objek mendekati kita kayak mau nubruk, ya kita tahu. Ada objek yang kita akan tubruk di depan juga kita tahu gitu ya. So LiDAR dan radar sering dipakai, dikombinasikan dengan vision atau kamera. So banyak kalian bisa lihat di YouTube bagaimana self-driving car disimulasiin dulu di digital twin-nya sebelum di-deploy ke real street atau di jalan-jalan seperti ini. Biasanya pembuat autonomous vehicle itu akan membuat digital twin yang benar-benar mendekati kondisi real, dan mereka mensimulate bagaimana mobilnya bisa berjalan dengan aman ya di dalam kota ya tertentu, walaupun ada uncertainty yang tinggi, misalnya ada mobil atau kita nggak bisa tahu ada berapa kepadatan mobil di jalan pada setiap hari, tapi self-driving car itu biasanya memang sudah disimulate untuk menghandle kondisi macet, kondisi kosong, dan lain-lain ya. Karena dia dilengkapi dengan sensor-sensor yang banyak seperti ini. Ya, pertanyaannya adalah apakah manusia akan jauh lebih baik sebagai driver atau robot dengan AI jauh lebih baik sebagai driver ya. Kalau misalnya kalian nyetir mobil, kalian tidak bisa memprediksi kecepatan mobil yang ada di belakang kalian dan berapa lama dia akan menubruk kalian, gitu ya. Tapi algoritma pasti jauh lebih baik. Begitupun algoritma-algoritma lain, misalnya pada saat kalian kecepatan tinggi banting setir ya, seperti di gerakan holonomik, kita tahu bahwa kendaraan itu bisa kebalik hanya dari internal struktur dari dia punya Cartesian generalized coordinate. Kalau pusat masanya salah posisinya, dia bisa kebalik muter-muter gitu ya. Manusia bukan engine matematik yang baik. Oke? Lebih dari 95% kecelakaan di jalan raya itu karena human error. Misalnya pada saat kalian mudik kemarin lihat beberapa kecelakaan yang ada di jalan tol, itu bukan karena mobilnya jelek, ya, itu karena ugal-ugalan supirnya, ya, dia ngantuk, dia pengen nyampe cepet, emosian. Human is very bad mathematician, ya, dia nggak bisa ngukur, dia nggak bisa estimate, dia nggak bisa perform AI, ya, dia nggak bisa misalnya melakukan hal-hal yang komputer lakukan dengan sangat cepat. So in the future is very clear bahwa kita akan masuk ke era autonomous, di mana mungkin kalian naik satu kendaraan vehicle, dia terbang ke atas sampai ke tujuan, kalian turun sama sekali nggak ada drivernya, dan itu jauh lebih aman buat kita sebagai human, oke? Karena kita rely ke algoritma. Kalau kita rely ke people, bukannya jelek, tapi people itu tidak bisa kita jamin bahwa seragam atau standar dia punya kualitas. Ada juga supir yang baik, ya, tapi berapa banyak? Dan apakah dia bisa matematik? Apakah dia bisa ngitung? Ya. So kecelakaan-kecelakaan di jalan atau di pesawat mostly human error. Oke? Okay? So let's back to sensor. So ada beberapa sensor yang sifatnya proprioceptif ya. So dia ukur nilai-nilai tertentu di dalam robotnya, misalnya kecepatan motornya, sudut dari robot arm atau baterainya dan lain-lain. Oke, jadi ada sensor yang sifatnya intrinsik ke dalam robot, cari nilai-nilai tertentu yang penting ya. Dan yang kedua ada yang eksteroceptif. Dia lihat informasi dari luar, misalnya ngukur distance, light, intensity, cahaya dan lain-lain. Juga ada yang pasif, ya. Jadi dia ukur energi yang masuk ke sensor. Jadi dia diam aja, nunggu ada cahaya atau ada panas yang masuk ke dalamnya. Setelah itu dia ukur, oke.
Ini tentu saja akan sangat bergantung pada environment yang misalnya untuk kamera maupun temperatur ya. Pada saat kalian beli sensor temperatur pasti ada range-nya, dia bisa menangkap temperatur sebesar apa. Misalnya saya bilang temperatur sensor, apakah dia bisa handle di atas 100 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, ada juga sensor yang bisa handle lebih ya. Juga ada sensor yang aktif. Kalau aktif di sini artinya dia nggak diem aja nunggu energi masuk dan dia measure, tapi dia mengeluarkan energi ya. Contoh kayak lidar, radar ya. Jadi ultrasonic sensor dan laser itu misalnya dia send electromagnetic wave. Nah, dia bisa nangkap reflectance atau misalnya transmittance dari electromagnetic wave yang dia send. Dari informasi reflectance dan transmittance, dia bisa mengetahui misalnya jarak mobil, kecepatan mobil, dan lain-lain. Dipadukan tentu saja dengan global positioning pakai GPS. So, sensor-sensor ini banyak. Ada memang perusahaan-perusahaan yang membuat sensor, ya. Yang pembuat robot biasanya mendesain berdasarkan sensor-sensor yang available, ya. Jarang sekali robot company bikin sensor sendiri karena itu area risetnya cukup dalam di dalam fisika, baik itu semiconductor based sensor atau polymer based sensor itu banyak sekali dipelajari di fisika. So sensor performance dari sisi desain spek ya pasti ada keterbatasan yang disebut sensor ya. Pasti ada dynamic range-nya, dia bisa maksimum atau minimum nilai inputnya ya. Pasti ada resolusinya. Apakah dia bisa detect sedetail apa dia bisa detect resolusinya. Juga ada linearity-nya yang harus didesain ya. Apakah sensor output itu linear atau non-linear terhadap input. Oke. Juga ada bandwidth atau frekuensi. Oke. So, kalau dari sisi pembuat sensor, mereka harus dalam belajar fisika ya. Fisika itu ilmu yang mempelajari misalnya mechanical physics, mechanics of the object, electromagnetism, statistical physics, dan quantum physics. So banyak sensor-sensor sekarang yang levelnya udah di nanoteknologi, yang benar-benar di atomic level pengukuran-pengukuran itu terjadi. Tapi untuk di fakultas elektro, kalian sebagai pengguna dari sensor, ya kalian harus kenal design spec dan juga in situ spec. So in situ spec itu di dalamnya sensor, sensitivity-nya berapa, kita bisa define sebagai rasio dari output change terhadap input. Oke, definisi-definisi seperti ini tidak perlu kalian hafalin. Pasti GPT atau language model bisa explain kalian panjang lebar, bahkan kalian bisa bikin satu buku lebih tentang sensor hanya dengan prompting ke ChatGPT ya. Tapi kalian harus tahu esensinya ya. So sensor performance juga bisa diukur dari in situ specification. Sensitivity, rasio dari output change ke input change, cross sensitivity, sensitivity terhadap kuantitas ya, yang tidak berelasi dengan target quantity. Error, sensor juga pasti punya error, nggak ada yang perfect. Akurasi, degree dari conformity antara sensor measurement dengan true value, dan presisi. Oke, so kalau kalian belanja sensor sebagai pembuat robot ya kalian harus bisa mengaudit, mereview in situ spec dan desain spec dari sensor sebelum kalian decide robot saya mau pakai sensor ini. Oke, so more spesifik terhadap error, banyak orang asal beli sensor tapi dia tidak pernah review spesifikasi in situ. Padahal sebenarnya robot itu nggak ada yang robot sensor itu nggak ada yang sempurna ya, pasti ada errornya. Ada yang systematic error. Ini ada misalnya kayak calibration error ya. So apa itu calibration error? Bayangkan sensor itu kayak
dia bisa nangkap suatu kuantitas, ya, misalnya temperatur, ya, atau cahaya. Dia bisa convert informasi tersebut ke electronic signal, dan ada nilai, misalnya temperatur, nilai realnya, dan kita harus kalibrasi pengukuran yang dilakukan sensor terhadap nilai realnya. So pasti ada calibration error, ya. Yang kedua ada random error, ya. Ini misalnya range finding error, ya. Misalnya kayak kalau saya pasang di mobil, saya pasang lidar di belakang, oke? So misalnya dalam kondisi yang normal, saya bisa ukur, misalnya saya tes mobil, saya dua berjejeran, satu kecepatannya sekian, satu kecepatannya sekian, kita catat. Setelah itu kita lihat kalibrasi di lidar, benar nggak, ya? Tapi mobil itu biasa injak batu, ada uncertainty atau random situation happen, itu bisa change, ya. Ini bisa mengubah range finding error. Oke? So, banyak teknik-teknik yang dipelajarin untuk error analysis, biasanya pakai aspek uncertainty atau probability analysis. Jadi kalau kalian tertarik untuk belajar ini, lanjut studi tentang ini, sensor, ya, biasanya kalian harus belajar dalam di probability dan statistik. Pelajaran yang mungkin kalian anggap remeh waktu di semester 1, tapi itu yang membuat orang bisa bekerja di Tesla, di Samsung, untuk ngerjain sensor. Oke? Oke. So, ekosistem sensor, kalian bisa search, browsing di Tokopedia, di mana-mana, ya. Misalnya kalian mau nyari any sensor, banyak di ekosistem China, Jepang, Korea, Indonesia juga udah mulai masuk produk-produk dari China dan Jepang. Banyak sekali, ada encoders, heading sensor, accelerometer, ya, untuk mendetek posisi. Ada IMU, ada beacons, active ranging, kamera, ya. Saya serahkan ke kalian untuk lihat-lihat sensor yang available yang bisa kalian implement di robotic operating system. So, saya cuma kasih kategorinya. Let's start dengan encoder. So, apa itu encoder? Ya. So, ini electromechanical device. Dia convert kalau ada motion atau gerakan menjadi pulsa-pulsa digital. Ya. Jadi dia mengkonvert gerak, misalnya di sini ada ban mobil, gitu. Tampilannya itu kayak ban mobil, ya. Waktu dia muter itu ada motion, ya. Dan waktu dia motion, kita pengen tahu berapa cepat, ya. So, bagaimana caranya kita ukur itu? Berapa cepat dia muter, ya. So, ada sensor, misalnya harness sensor, kalian bisa cek, banyak juga sensor-sensor lainnya untuk encoders, ya. Dia pakai optical principle, ya. Dia pakai cahaya yang diarahkan ke satu foto dioda foto, ya, yang dioda foto. Terus nanti dari diodanya itu dia bisa masukkan ke metal atau disk glass, ya, kayak begitu, kayak gambar yang harness sensor itu. Oke, jadi dia sinarin dengan cahaya, nanti dia bisa ngukur kira-kira kecepatan muternya ban itu berapa. Oke, so ini cuma salah satu teknik yang mungkin sekarang udah banyak sensor-sensor lainnya kalian harus cek, ya, karena ini course dari Stanford tahun 2018-2017. Kalian cek sampai di mana sekarang untuk encoder sensor, ya. Ya, cara terbaik sekarang belajar, kalian ada ChatGPT, minta dia explain encoder sensor selain optik apa aja yang ada, ya. ChatGPT pasti menghafalnya lebih baik dibanding saya, ya. Walaupun background saya fisik, tapi saya nggak bisa memorizing semua yang udah dilakuin orang lain. Oke, so heading sensor, ini biasanya kalian pengen tahu ini robotnya miring atau lurus, ya. Jadi dia itu mempelajari, mengukur orientasi dari robot. Dia bisa sifatnya proprioseptif atau eksteroseptif, ya, pakai giroskop misalnya. Giroskop itu, ya, dia bisa mendetek
orientasi terhadap suatu reference frame yang tetap. Juga ada kompas. Ini mungkin waktu kalian SMA belajar pakai kompas ya, bahwa dia kasih arah yang relatif terhadap suatu arah geografik. Oke. So, bagaimana pengukuran di dalam bagaimana cara bekerjanya giroskop? Ini balik ke fisika mekanika mengenai angular momentum, ya. Jadi angular momentum yang bersesuaian dengan putaran roda, ya, itu dia bisa ukur. Nah, ada sensor-sensor tertentu yang memang bisa lakukan itu, kayak giroskop. Ini contohnya. So di giroskop example ini kita bisa lihat bahwa kalau dia muter gitu ya, dia bisa ada angular momentumnya dan pasti ada alat elektronik di dalam untuk bisa mengukurnya. Bagaimana mengukurnya? Contoh yang kayak adanya di accelerometer dan di IMU ya. Pernah lihat pegas kan? Kalian lihat pegas bahwa device itu mengukur semua external force yang bekerja di situ, dan ada, kalian bisa buat persamaannya, misalnya gaya sama dengan mx kecepatan ditambah c dikali ke percepatan ditambah k dikali x gitu ya. Setelah itu kalian bisa ukur. Nah, robot-robot itu pakai fisika mekanika seperti ini untuk bisa mentranslate physical law itu menjadi nilai yang dia pengen capture. Selain itu ada inersia, IMU, Inertial Measurement Unit. Ini juga kayak device yang pakai giroskop dan accelerometer yang bisa melihat posisi dari robot atau orientasinya, kecepatannya, dan acceleration. Ya, basic prinsipalnya pasti beda-beda. Tidak perlu kalian hafalin. Setiap kali ketemu robot, baca sensor, baca dokumentasinya, cari fundamentalnya, pelajarin konsep-konsepnya, supaya kalian bisa menggunakannya dengan efisien. Ya. Next, beacon. Jadi beacon ini analoginya ya kayak kalau kalian pergi ke pinggir pantai ada mercusuar. Mercusuar itu kerjanya kasih signal ke kapal supaya kapal nggak nabrak daratan atau batu-batu yang ada di situ, ya. Jadi dia kasih tahu bahwa ini darat. Jadi prinsipnya kayak mercusuar, kirim signal. Kapal nanti nangkap signal itu, dia tahu, oh kira-kira jaraknya ke darat sekian jauh gitu ya. So ini yang sering dipakai di GPS, motion capture, dan lain-lain. So ada juga yang sifatnya active ranging sensor, jadi dia direct measure object dalam suatu vicinity, ya, baik itu lokal maupun dari environment-nya. Biasanya ada yang pakai ultrasonic atau laser, jadi dia ukur time to flight dari suatu gelombang elektromagnetik. Dia juga punya, ada juga robot yang sifatnya geometric active ranging sensor yang pakai optical triangulation dan structure light. Ini kenapa kalian harus belajar fisika dasar biasanya di Fakultas Elektro, karena how it works, ya ujung-ujungnya fisika mekanika, fisika elektromagnetik, fisika statistik, dan fisika kuantum. Ya, kalau udah menyangkut nano level, nanoteknologi sensor, ya. So time to flight bisa diukur dengan misalnya asumsikan kita tahu kecepatan cahaya. Setiap gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan cahaya, maka travel distance-nya bisa kita ukur. Ya, ini persamaan biasa. Ini contoh untuk data-data LIDAR. Ya, kalian bisa ambil sampel code, sampel example di sini di nuskin.org. Kalian bisa lihat data-data LIDAR data dari Nuskin Dataset. Ya, terus LIDAR point cloud dengan kamera image, ya, juga kalian bisa lihat ada contoh-contoh data. Ini adalah geometric active ranging, ya, misalnya kayak yang ada di Xbox, ya. Di Xbox itu kalau kalian gerak, dia tahu gesture kalian. Dia punya gesture detection, ya. Jadi dia bukan cuma mengambil gambar, tapi dia juga menganalisa gambar kalian, ya. Sehingga dia bisa punya geometric active ranging, ya.
bisa pakai optical triangulation atau structure light. Jadi di Xbox itu dia kasih elektromagnetik, pantulannya dia capture dengan kamera. Setelah itu dia bisa lakukan analisis optikal dan structural, sehingga kalian bisa berinteraksi dengan game menggunakan badan kalian sendiri atau alat-alat yang di-attach ke kalian. So, Xbox ya itu bisa bagaimana caranya dia detect human pose ya, misalnya ini orang lagi ngapain supaya gamenya bisa jalan sesuai dengan posture atau ini ya, dia punya algoritmanya di dalam AI algorithm yang inputnya image dari kamera, dan algoritma itu bisa mendetek human pose. Ini banyak paper kalau kalian search human pose recognition yang sudah dipublish. Ada banyak algoritma di sini pakai artificial intelligence seperti deep neural network. Oke, so sensor-sensor klasik lain juga masih banyak bertebaran di market kayak radar ya. Ini pakai efek Doppler ya. Kalian pernah dengar belajar efek Doppler mungkin di SMA atau di universitas. Nah, ini prinsip-prinsip yang dipakai di Doppler itu dipakai untuk membuat sensor seperti radar. Oke, tapi sekarang udah banyak direvisi pakai artificial skin misalnya atau neomorphic kamera, udah banyak sekali ya. Nggak mungkin kita hafalin semua. So next kita coba lihat kamera. Kalian pernah lihat kamera, bahkan di handphone kalian ada ya kamera di handphone kalian. How it works itu udah dari zaman dulu ya. Kita bisa bikin kamera. Kalau lihat di film-film zaman dulu orang ada kamera yang kalau dia dinyalain itu ada kayak api keluar gitu ya, itu untuk bikin cahayanya. Dan habis itu dia bisa capture, harus dicetak ya, dimasukin ke dalam ruang gelap, terus diambil kertas supaya dia kecetak. So kamera sudah paling lama, ini sensor paling lama untuk computer vision ya. Bagaimana dia bekerja? Setiap objek, kita bisa lihat objek tersebut karena dia memancarkan, memantulkan electromagnetic wave, ya, which is cahaya ultraviolet. So dari mata kita akan ada sensor untuk kasih tahu ke brain kita bahwa objeknya adalah itu, gitu ya. Nah, prinsip itu yang dipakai oleh kamera bahwa dia bisa tambahin satu blok di tengah sehingga objek-objek yang masuk itu ketangkap oleh blok itu ya. Ini prinsip yang disebut pinhole kamera. Jadi pada saat saya punya objek pohon situ saya kasih pinhole kayak ada lubang, nanti yang ketangkep itu saya cetak gambarnya. Zaman dulu itu desain kamera seperti ini udah 1000 years idenya ya. Kalau ada objek di situ, saya bikin lubang kecil, pinhole. Ini Leonardo da Vinci di tahun 1500-an bikin ide seperti ini. Oke, prinsip yang dikasih oleh Leonardo da Vinci itu yang dipakai bikin kamera-kamera zaman dulu ya, dari pinhole. Nanti dia bisa bikin image plan-nya di dalam, dia bisa tangkap electromagnetic wave yang masuk ke dalam pinhole. Oke, ada matematiknya. Kalau kalian ingat belajar tentang cermin, prinsip Fresnel, ya di elektromagnetik, waktu belajar di fisika, itu semua yang dipakai untuk membuat kamera. So, pasti akurasi, resolusi, ya akan jadi isu di pinhole. Saya bisa bikin pinhole-nya pakai lubang biasa atau pakai lensa. Nantinya lensanya juga harus lebih bagus ya. Jadi kadang-kadang udah perang di lensa, seberapa banyak electromagnetic wave yang bisa kita fokuskan atau kita tangkap dengan lensa. Jadi key-nya ada di lensa. Zaman dulu orang bikin ini cuman pakai lubang biasa, nggak pakai lensa, tapi ya udah pasti jelek hasilnya ya. Kalau kita pakai lensa, kita bisa mengolah electromagnetic wave dengan lebih baik. So prinsipnya lensa ya dia akan mengelola sinar-sinar elektromagnetik dan dia bisa memfokuskan atau defokus gitu ya. Ingat Snell law, hukum Snell ya.
bahwa dia anggap cahaya itu seperti sinar, ya, dan lensa itu ada titik pusatnya O, ya, dan itu kayak sinar yang dipasing. Nanti ada rumus Snell, harusnya kalian ingat rumus ini ya. So dengan Snell model dia bisa membuat proyeksi-proyeksi, ya, dan dia bisa merancang desainnya, desain dari kameranya. So, perspective projection ini contoh cara bekerjanya bagaimana kalau kita caranya mencari titik-titik dalam map di dalam kamera image, ya. Asumsinya ada pinhole kamera model. Gitu. Ini prinsipnya. Nanti kalian coba cek, ya. Harusnya ini pelajaran anak SMA. Oke. So, selanjutnya adalah homogeneous koordinat. Jadi goal-nya biasanya di lensa itu bagaimana kita represent suatu transformasi dari sinar itu menjadi linear mapping untuk misalnya diperbesar, diperkecil gitu ya. Kalau kalian senang fotografi, itu biasanya lensa-lensa itu mahal sekali harganya karena memang fitur-fiturnya di homogeneous koordinatnya bagus ya. Dia bisa memproyeksi, bisa sangat high resolution, dia bisa detail sekali. Bahkan sekarang, kalian kalau nonton TV, ya TV itu juga ada sensornya untuk nampilin pixel-pixel dengan super resolution. Itu udah banyak yang pakai AI di situ supaya hasilnya baik. Oke, so tentu saja ini bidang ilmu yang besar karena menyangkut fisika, electronics, ya, yang kalian nanti bisa pelajarin lebih lanjut. Di course ini hanya introduction, supaya kalian tertarik dan mengerti bigger konsepnya, ya. Minggu depan kita akan lihat bagaimana kamera bekerja, model-model kamera dan kalibrasinya untuk bisa ditangkap informasinya ke dalam sensor, ya. Ini tentu saja akan menyangkut artificial intelligence, sehingga minggu depan mungkin setelah UTS kita akan belajar dikit soal AI supaya kalian bisa melihat perkembangan AI sekarang dikombinasikan dengan kamera sensor untuk robot, apa yang bisa dilakukan. Oke, lecture kita hari ini cukup sampai di sini. Saya mau kasih waktu lebih banyak buat Dava untuk kasih sesi praktikal. Karena kita nggak punya physical robot, kalian harus bisa pakai Webot. Di Webot itu kalau nggak salah ada sensor kameranya. Jadi kalian coba cari environment di Webot yang memang ada kameranya, dan kalian lihat, belajarin di Webot bagaimana robot itu mengambil objek dari sini dan mengelola ya. Misalnya sini ada human, mungkin yang pakai kamera saya juga lupa ya. Coba nanti kalian cari mungkin yang Boston Dynamics mungkin. Spot coba. Biasanya ada robot-robot. Nah, ini ada kameranya. Lihat apa yang dilihat oleh robot ini waktu dia jongkok kayak gitu, itu bisa di-capture. Jadi apa yang dikasih oleh kamera itu adalah kumpulan image frame terhadap time. Tentu saja time frame-nya itu ukurannya detik, ya. Kalian akan dapat image-image seperti itu sebagai input dari yang dikasih oleh kamera, dan robot harus bisa mendesain bahwa itu tumpukan yang berbahaya atau enggak, gitu ya. So, ini robot Spot dari Boston Dynamics yang kalian bisa coba-coba nanti sama Dava. Setelah itu Dava akan kasih tugas buat kalian UTS. Nanti discuss dengan Dava tugasnya apa. Kalau ada kesulitan, kalian discuss dulu ya. Saya nggak pengen bahwa UTS kalian nggak bisa kerjain. Jadi aktif bertanya sama Dava supaya kalian bisa punya kontrol terhadap hasil atau nilainya kalian, ya.
Saya tidak ada kepentingan di situ. Kepentingan saya adalah mengajar dengan baik untuk kalian. Tapi saya pengen supaya kalian bisa mengontrol. Kalau saya spend waktunya sekian banyak, ya saya bisa dapat A. Kalau nggak banyak waktu kalian spend, ya kalian harus fair penilaiannya. Oke, saya cukupkan sampai di sini lecture kita. Sebelum saya serahkan ke Dava, ada yang mau bertanya nggak? Cukup jelas? Oke. Ini kalian malu, apa nggak ngerti, apa ngantuk, apa tidur, apa gimana? Mungkin sama Dava lebih mau ngomong kali ya. Oke, silakan Dava, lanjutin. Baik, Pak. Oke. Aku izin share screen. Siap. Nanti kasih tugas UTS ya, Dava ya. Dava kayaknya masih ke Ya, mood Pak. gitu. Oke, thank you. Sama-sama, Pak. Oke, untuk sesi kita akan praktik Webots dengan sensor. Kita buka Webots-nya dulu. Oke, kita bisa mulai. Jadi kita buat dulu project directory yang baru. Eh, Beri nama di filenya. Kita buat lagi. Jadi untuk yang sesi kita mau coba sensor lidar di Webots. Jadi kita ini kita cek. Nah, Webots.
Oke, selanjutnya kita tunggu. Nah, untuk ininya, videonya aku coba share ke kalian juga. Untuk video sumbernya untuk melakukan tutorial. Bentar, ya sebentar. Ini, oh, oke, maaf, agak ngelik laptopku. Kalian bisa buka itu videonya. Jadi pertama-tama kita environment setup di Webox-nya. Nah, aku share juga link GitHub-nya. Kita bisa download dulu folder GitHub-nya untuk menggunakan LIDAR. Bentar, ya, tunggu.
terminal. Oke, kita buka terminal. Habis itu ke file ini, ke reports-nya, reports, dan kita bisa ini apa? Folder download file yang dari GitHub. Ya, ini. Oke, link ini kita gitu. Ini udah ke download file fotonya. Nah, jadi untuk file
Maaf Kak, kayaknya suaranya hilang deh Kak. Tes, tes, Ya, baru tes. ada lagi. Oke, Kak. udah jelas? Sudah Kak. Iya, Bang, udah. Oke, selanjutnya kita ke ini ya. Tadi, nah ini udah ditambahin kameranya. Setelah itu ke leadernya lagi. Kita setting leader. Leader. Nah, ini leader. Ini kita setting ke number of layer. Nah, kita ubah jadi cukup satu aja, satu. Ini jadi garis ada satu, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, yaitu horizontal resolution. Ini bisa kita ubah jadi 128. Nih, oke. Setelah itu kayaknya ini udah agak kurang turun. Oke. Ah ya, kameranya belum. Kameranya kehalangan. Nah ini, oh ya, kita belum atur posisi ini. Oke, kita tempelin ke ke badannya. Oke, nah seperti ini. Kemudian kameranya taruh di depan sini. Kamera, nah ini kameranya fluid, pas dengan posisi si ini kamera, nah dia translation teratur agar pas. Nah, nah, buat nah ini harus bisa diaturnya. Nah, ini tempelin ke depan ini. Oke, gimana ini? Oke, udah. Ini tutup di sini, di sini.
Ya udah. Kemudian ke leadernya lagi, kita ke field of view. Jadi 1,57. Nah ya udah. Habis itu ke maximal range. Maximal range-nya 0,1. Oke, udah. Sorry, satu maksud. Satu aja. Nah, udah. Itu untuk type-nya fit. Oke. Habis itu kita ke bagian controller. Nah, sekarang kita mau buat controllernya ya. Kita ke menu untuk buat file controller. Nah, kita klik menu file, kemudian new robot controller, next, pilih Python, kemudian kita kasih controller bebas, nama apa aja. Selanjutnya next, finish. Nah, ini akan muncul di sini text editor di sebelah kanan. Setelah itu kita bisa ubah ini, tambahin bagian sini if name dengan name. Oke, ini kita baris yang bawah kita ini ganti sesuai nama file robotnya. Oke, ini my robot yang run robot. Oke, seperti itu bisa. Kita bisa yang ini. Selanjutnya dev run robot ini terus untuk time step 32, maximal speed buat
Jalan itu sekitar 6,28. Kemudian ini bikin, oh ya ini harusnya rodanya ya, ini rodanya kita putar. Ini harusnya di bawahnya ini sebagai rodanya kita posisikan begini. Nah, oke, ini sebagai rodanya. Oke, begini. Satu lagi kita putar. Nah, ini putar, berdiriin posisinya. Nah, ini kita tempelkan ke robotnya. Hmm, bentar, kesalahan. Nah, sebegini tempelin dan taruh bawah, aku bawahin. Harusnya begini ya. Ini posisinya kita agak ke depanin. Nah, begini. Jatuh. Ini harusnya begini ya. Aduh, harus kita berdiriin robotnya. Ini kita putar. Nah, begini. Pokoknya begini untuk posisi robotnya tuh. Ya, ini mungkin agak kurang ke tengah. Dia jatuh. Itu begini. Dia nggak jatuh ya. Udah agak ke bawah. Tips. Mungkin begini. Kita geser ke tengahnya. Udah naik. Tegakin lagi posisinya.
Nah, begini. Ya, ada yang salah ini. Oh, posisinya agak atas sedikit kakinya. Agak naik. Nah, begini. Ini juga. Begini, semoga nggak jatuh robotnya. Oke, oke, kita bentar. Hilang gitu. Untuk ulang lagi. Kayak, ya, tadi agak ada kesalahan. Mungkin ulangin lagi. Ya, kalau ikut dari video itu harusnya file Webotsnya nggak berantakan ya. File iya fotonya yang dimasukin ke Webots. Harusnya robotnya itu sesuai kayak yang di video, rodanya nggak bengkok, lurus. Nah, ini nanti ya sama kayak tadi kita ulangin, tambahin satu kotak ini di atasnya. Ya mungkin untuk simulasinya nanti kalau yang udah jadi bisa aku kirim ke grup ya. Untuk ininya apa, simulasi yang udah jalannya ini karena tadi ada kesalahan jadinya malah kehapus. Ini kita buat taruh kotak ini di tengah
Nah, ini lidarnya, posisi lidarnya. Ini aku udah buka Google Sheet. Nah, jadi kalian bisa pilih salah satu topiknya, bisa ROS, Weebots, atau Arvis. Nah, kalian bisa cari di tutorialnya di YouTube atau di Google, apa di dokumentasi resminya, bisa Google tutorial ROS langsung di official website resminya gitu untuk buat dokumentasi, untuk lihat apa tutorialnya, tutorial ROS. Kalau ROS-nya kalian bebas bisa ROS noetik atau ROS tuh gitu. Ini kalian cari tutorial yang menurut kalian bisa kalian ikutin, bisa kalian buat. Misal ada ini nih,
building roads package atau yang lain. Mungkin cari yang kalian bisa buat nih. Kayak gini boleh. Dan nanti kalian udah nentuin topiknya mau milih yang apa, kalian terus cantumin source apa dari topiknya itu, dari ROS, Webos atau Arvis. Source-nya bisa link website atau GitHub atau YouTube. Kalian masukin sini. Nah, untuk source tutorialnya itu nggak boleh sama ya. Jadi satu orang itu harus beda tutorialnya. Kalau ada yang sama, kalian harus ganti, nggak boleh ada yang mirip. Nah, setelah itu kalian ikutin tutorialnya di laptop kalian buat sampai jadi, sampai berhasil. Setelah itu kalian buat report PDF-nya. Kalian catat nih di Word tuh, diketik aja. Bisa, boleh 1 halaman atau lebih. Kalian catat step by step-nya dari awal, itu prosesnya ngapain aja, dari tutorial tersebut sampai jadi. Nah, kalau udah selesai buat report PDF-nya, kalian bikin video tutorial di YouTube. Maksimal durasinya ya bebas 5 menit lah, 5 menit 10 menit bebas, tapi jangan terlalu pendek juga. Nah, di video tutorial itu kalian videoin dari awal, ngerjainnya itu proses dari awalnya sampai jadi sambil dijelasin di videonya tersebut. Nah, kalian boleh on cam di video tersebut atau kasih voice suara aja boleh, sambil ada nunjukin proses pengerjaan tutorialnya, share screen laptop kalian gitu. Oke, kalau udah di-upload ya, upload videonya, cantumin link YouTube-nya di Google Sheet-nya. Cantumin link videonya. Setelah itu link GitHub-nya juga, dari file-file yang udah kalian kerjain tuh dari tutorial itu kalian kumpulin di GitHub kalian, di repository kalian, bikin folder UTS ya. UTS, di dalam filenya itu file yang udah kalian kerjain sesuai sama tutorialnya, sama file report PDF-nya kalian taruh di GitHub. Nah, untuk deadline-nya itu Sabtu ya, minggu depan, tanggal 27 April, jam 7. Itu kalian udah harus selesai ngerjain UTS-nya. Nah, ini aku harap kalian ngerjain semua ya. Kalian ngerjain supaya nilainya nggak kosong, dan kalau nggak ngerjain kan nanti bisa berpengaruh ke ininya kalian, nilai akhir di mata kuliah ini di akhir semester nanti. Nah, terus aku mau ngingetin juga untuk lengkapin semua tugas-tugasnya dari tugas 1 sampai tugas 7. Ini kalian lengkapin untuk bantu nambahin nilai kalian di mata kuliah ini. Ini kalau kalau kalian udah selesai kerjain semua kan lumayan tuh nilainya buat tambahan nilai. Nah, kalau kosong sayang gitu, nilainya nanti nggak ada. Apalagi kalau misalkan kalian UTS nggak ngerjain, tugasnya juga nggak ngerjain. Nah,
Ya-nya itu kosong. Untuk tugas deadline malam ini ya, jam 7. Ini semua tugas 1 sampai tugas 7. Deadline malam ini jam 7. Nah, ini kan udah aku kasih tahu kemarin di grup sebelum Lebaran itu untuk apa? Diselesain tugasnya. Nah, habis itu UTS nih kalian kerjain. Boleh banget setelah kelas ini bisa langsung kalian kerjain UTS-nya. Begitu kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Real UTS atau yang lain? Iya sih, Bang. Halo? Ya, 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 kedengaran. Apa tuh? Kalau misalnya deadline-nya untuk ngerjain tugasnya bukan UTS, Pak, Kak. Tapi Ah, tugasnya aja nggak apa-apa nih, lewat dikit. em, gimana ya? Berkurang nilainya nggak apa-apa. Saya cuma Oh, gimana? Mau minta waktu mau, tambahan untuk tugasnya, untuk iya, deadline tugasnya. iya. Mungkin aku ini aja ya perpanjang ya sampai sampai apa deadline-nya sama kayak waktu UTS. Gimana Oh iya, kira-kira? Pak. Nggak. Soalnya selesai UTS itu mau langsung dinilai buat ini mau dikumpulin nilainya ke kampus, Iya, mau boleh, Kak. dikasih diserahin ke dosen. Oke, mungkin aku ubah ini nanti ya ini Iya, sampai 27 April ya semua tugas ya sampai 27 April. Oke, sama iya, UTS-nya makasih. juga. Nah itu aku apa kalau udah kan ini udah aku perpanjang ya apa mohon dikerjain ya dilengkapin semua tugasnya Oke, ya. Pak. Oke, Kak. Oke, Makasih, Kak. sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Oke, mungkin kalau nggak ada kelasnya aku akhiri.